sepanjang waktu. Tuhan Yesus baik sepanjang waktu. Sepanjang waktu Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik Sepanjang waktu. sepanjang waktu. Tuhan Yesus baik. Sepanjang waktu Tuhan Yesus baik. Mau saudara yang berkata Yesus Kristus, dalam minggu ketiga bulan pendidikan saat ini kita akan menemukan firman Tuhan dengan tema pendidikan sebagai pendidikan Kristen sebagai proses belajar dan berlatih. Pendidikan Kristen sebagai proses belajar dan berlatih. Bapak mau saudara, di awal muka ini ada satu pertanyaan penting bagi kita. Apa tujuan pendidikan Kristen yang kita temukan dalam bacaan hari? Apa tujuan pendidikan Kristen yang kita temukan dalam bacaan hari? Pendidikan Kristen adalah proses kita mengenal Tuhan dan menjadi murid Kristus yang dewasa secara bersama-sama. Sekali lagi, pendidikan Kristen adalah proses kita mengenal Tuhan dan menjadi murid Kristus yang dewasa secara bersama-sama. Lalu pertanyaan berikutnya, apa yang perlu dimiliki seseorang atau persekutuan jemaat untuk mengenal proses Tuhan ini? Apa yang perlu dimiliki oleh kita dalam proses mengenal Tuhan ini? Kita belajar saat ini mengenal Tuhan dari dua tokoh, dari Filipus dan pegawai istana dari Ethiopia. Kita belajar dari Filipus bahwa kita punya kepekaan hati dan ketaatan, dan kita belajar dari pegawai istana kita butuh kerinduan untuk membaca firman Tuhan dan merenungkan. Sekali lagi, kita belajar dari Filipus bahwa butuh kepekaan hati dan ketaatan, dan kita belajar dari pegawai istana kita butuh kerinduan hati untuk belajar firman Tuhan dan merenungkan. Filipus adalah seorang diaken dari jemaat di Yerusalem, jemaat pertama setelah hari pencurahan Roh Kudus. Dia adalah salah satu dari 7 orang yang dipilih oleh jemaat untuk melayani kerajaan pada waktu itu sebagai ketua pelayanan. Ia memiliki kepekaan hati, dan kamu bisa lihat dalam bacaan sebelumnya. Dengan kepekaan hatinya ia memberitakan tentang Yesus di tempat orang yang belum mengenal Yesus, di Samaria. Kita tahu bersama bahwa orang Samaria dan orang Yahudi itu berrelasi sesuai baik. Berrelasi sesuai baik karena belum punya budaya berbeda, ada sejarah berbeda. Makanya hubungan itu tidak ada. Tapi Filipus diutus oleh Tuhan untuk memberitakan kepada orang-orang dan Samaria. Di sana kita dapat menyaksikan tadi beberapa firman Tuhan mengatakan bahwa di bagian-bagian sebelumnya kehadiran itu membawa berkat. Tuhan mengizinkan mujizat terjadi, penyembuhan terjadi, kuasa-kuasa dilakukan, dan itu yang menjadi percaya bagi orang-orang Samaria bahwa orang ini benar-benar itu sembuh. Dilanjutkan dalam pembacaan tadi, Filipus dia membimbing seorang pegawai istana dari Ethiopia. Dia membimbing untuk memahami makna bacaan dan teks kitab Yesaya. Akhirnya pegawai istana itu dengan hati yang kuat, dia mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dalam waktu saat itu ia memberi hidupnya. Bapak saudara yang diberkati Yesus Kristus, kita juga
kita juga melihat bahwa yang budaya itu berbeda. Dan tempat tinggal juga jauh daripada di Israel. Tapi iman yang bertumbuh dan ingin mengenal Tuhan ketika ia membaca firman Tuhan. Ini menjadi pesan yang menarik bagi orang-orang percaya. Sebagai orang Kristen di masa kini, adakah kita memberikan waktu untuk kita membaca Alkitab? Kalau kita membandingkan HP dengan Alkitab, seringkali kita memakai HP. HP, kalau kita bermain, kita sudah dapat mengatur. Kapan saja kita sudah mengatur. Tapi kalau coba kita membaca Alkitab, mungkin ada pemahaman dari kawan-kawan dan kawan-kawan saudara. Kita membaca Alkitab, belum lagi satu dari konsep yang sudah rasa mengatur. Ini menjadi PR bagi kita semua. Atau membaca Alkitab pada saat ibadah saja. Jadi ini penting kita mengkhususkan waktu untuk belajar firman Tuhan sendiri. Kita mengakui bahwa HP itu menjadi kebutuhan bersama, tapi kita perlu untuk menyeimbangkan dengan kebenaran firman Tuhan, belajar firman Tuhan. Bapak saudara yang dikasih dalam Yesus Kristus, kita sudah belajar dari dua tokoh ini, Filipus dan pegawai istana, tentang proses mereka mengenal Tuhan. Lalu apa tujuan yang diraih dari pendidikan Kristen itu sendiri dalam kehidupan mereka? Tujuan pendidikan Kristen seperti yang kita sudah bilang di awal, bahwa untuk menjadikan orang sebagai murid Kristus yang dewasa secara bersama. Bagian ini yang tak mampu dari proses ini sepanjang kehidupan. Sebagai orang percaya, menjadi orang dewasa itu adalah proses, tidak instan, tidak cepat. Mari kita melihat orang-orang percaya yang menerima pemerintahan Filipus dan juga termasuk pegawai istana ini, ketika mereka menghadapi persoalan, menghadapi tantangan, lika-liku kehidupan naik turunnya, kehidupan ini dalam proses menjadi hidup Kristus yang dewasa. Tidak hanya mengaku percaya, tapi mereka akan menghadapi hari-hari ke depan berhubungan sebagai hidup Kristus. Begitupun dengan sepanjang kehidupan kita orang percaya. Kedewasaan itu menjadi talitan. Kedewasaan dalam Kristus itu menjadi talitan tanpa kita bersama. Kita melihat orang-orang Samaria menjadi percaya dalam ayat sebelumnya. Dia menjadi percaya karena tanda-tanda bisa. Namun ketika ada tantangan di depan, kemungkinan untuk iman itu goyah jika tidak memiliki landasan atau fondasi pokok kepada Kristus. Dong bisa iman goyah ketika menghadapi persoalan untuk mengalami lagi mujizat seperti awal mereka itu percaya. Ini hal yang perlu kita perhatikan bersama. Dan tantangan seperti ini dalam kehidupan menjalani kehidupan ini, pendidikan Kristen itu menjadi sangat kritikal dalam kehidupan ini. Kita sedang mempertaruhkan iman kita ketika tantangan itu datang mengurus iman kita. Bukan dalam zona yang nyaman, tapi ketika kita diperhadapkan dengan tantangan yang menguji iman kita. Maka pendidikan Kristen itu yang kita terima melalui khotbah, melalui PA, melalui kandungan firman Tuhan, itu yang akan membuat kita ini menjadi orang Kristen yang konsisten dari awal penerima Yesus bagaimana dan sampai pada akhirnya kita tetap seperti itu. Kita sampai berubah ketika tantangan itu datang. Kita berani bangkit dari keterpurukan apapun itu. Iman kita yang akan membuat keputusan yang tepat di
situasi yang tidak terpaksa. Bapak Mama saudara yang berkata Yesus Kristus, ini menjadi renungan yang dalam bagi kita bersama-sama. Terutama bagi seorang bunda yang menghadapi dengan tantangan semakin banyak. Menjadi orang muda itu tidak mudah. Dan juga Bapak Mama, adik-adik semua juga memiliki tantangan masing-masing dengan porsi masing-masing. Firman Tuhan saat ini telah mengajarkan kita, mari kita tetap berpegang satu tangan satu sama lain untuk kita kenal Tuhan yang benar. Kita berpegang satu sama lain supaya kita boleh bertumbuh bersama, supaya kita menjadi berkat bersama, supaya kita juga dapat mengambil keputusan yang tepat dalam kehidupan ini. Hari-hari yang masih kita percayakan ini. Bapak Mama saudara yang berkata Yesus Kristus, di akhir dari program ini, mari kita menonton video TikTok yang berisi tentang kesaksian hidup dari satu orang di atas dari Yesus oleh atas. Satunya dari pengalaman hidup, dia telah menjadi berkat bagi banyak orang melalui pengalaman hidup dan radikal. Itu yang bisa Makanya kalau teman-teman menjauhi dosa dengan cara ibadah tanpa perlu mengakui dari Tuhan adalah perang, saudara akan selalu kembali dosa. Karena kita tidak bisa menjauhi dosa. Kalau kita menjauhi dosa, dosa selalu punya cara untuk menutup pintu di rumah kita. Tapi kalau kita mendekat ke perang, di mana perang? Belapas kami. Kuncinya bukan dari dosa, kuncinya berjumpa dengan Yesus. Kalau kita berjumpa lagi ya, nanti kita pakai narkoba ya. Kalau kita berjumpa dengan Yesus, pelan akan muncul dan berapas akan pergi. Jadi saya pikir saya bukan siapa-siapa dan memang kita menolak juga. Kita menolak juga, tetapi dunia berusaha membuktikan demikian. Dan kita lebih memilih percaya kepada dunia daripada Tuhan yang menciptakan kita. Tapi ketika saya dengar gak ada tentang firman Tuhan, saya benar-benar sakit Tuhan. Kalau saudara tidak bisa, kamu akan bisa. Tapi mungkin kamu akan
ada saksian dari dia, dan mereka pakai selalu di Tuhan. Di mana